selamat pagi anak-anakku sekalian. Ibu harapkan pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat supaya bisa mengikuti pelajaran kita. Pada pagi hari ini, Ibu akan membahas tentang materi KD 35. KD 35 itu adalah untuk pengetahuannya adalah menganalisis data pembuatan SPT pajak penghasilan PPh pasal 21. Untuk KD keterampilannya adalah melakukan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21. Adapun tujuan daripada pelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah menghitung, yang kedua membayar, yang ketiga adalah melaporkan pajak. Tarif PPh pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 21 ayat 5A, besarnya pungutan dibedakan antara wajib pajak yang ber-NPWP dengan wajib pajak yang tidak ber-NPWP. Tarif pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Anak-anakku sekalian, di sini kita akan memasuki apa sih itu PPh pasal 21. Baik, kita akan mengetahui apa itu PPh 21. Ya. Bahwa PPh 21 itu pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, jabatan, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Nah, kemudian ada penerima penghasilan yang dipotong. Siapa sih yang dipotong untuk PPh pasal 21? Yang pertama adalah pegawai, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Yang kedua, penerimaan uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, bisa seperti THT, JHT termasuk ahli warisnya. Kemudian yang bukan pegawai itu termasuk tenaga ahli, seniman, olahragawan, penasehat, kemudian peneliti, pemberi jasa, agen iklan, pengawas, pembawa pesanan yang menemukan langganan perantara, petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, distributor, kemudian ada peserta kegiatan juga bisa kita potong PPh pasal 21. Termasuk peserta perlombaan, peserta rapat, peserta anggota kepanitiaan, peserta pendidikan, kemudian peserta kegiatan lainnya. Siapa sih pemotong PPh 21? Pasti kita tahu ya, bahwa yang memotong itu adalah pemberi kerja. Ya, pemberi kerja, orang pribadi dan badan, cabang perwakilan atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dalam pembayaran gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain. Kemudian ada bendahara atau pemegang kas pemerintah, kemudian ada dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial, tenaga kerja, dan badan lainnya. Kemudian orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa. Kemudian ada penyelenggara kegiatan. Nah, itulah dia yang bisa pemotong PPh pasal 21. Yang bukan pemotong PPh 21 itu adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain. Kemudian juga ada pejabat perwakilan organisasi internasional. Oke. Kemudian kita masuki hak dan kewajiban pemotong PPh pasal 21. Ya, haknya ada pertama mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu. Kemudian ada memperhitungkan kelebihan setoran PPh pasal 21, kemudian membetulkan sendiri SPT dan kemohon sendiri, kemudian mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, kemudian mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak. Nah, setelah itu ada kewajiban pemotong pajak. Yang pertama, mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak, kemudian mengambil sendiri formulir, kemudian menghitung, memotong, menyetor, kemudian melaporkan penyetoran PPh pasal 21 dan memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21. Amati aktivitas di sekitar kita
sesuatu yang kita gunakan berhubungan dengan pajak. Contohnya, jalan raya, rumah sakit, sekolah, tempat liburan, rumah makan, itu semuanya berhubungan dengan pajak. Cara menghitung PTKP untuk PPh pasal 21, wajib pajak yang sudah menikah 4,5 juta. Per tahunnya adalah 54 juta. Dikalikan 4,5 juta dikali 12. Kemudian untuk tambahan yang menikah 4,5 juta dengan per tahunnya 54 juta. Untuk tanggungan anak ada sekitar 3 orang dikalikan 4,5 juta per anak. Di dalam menghitung PTKP, wajib pajak itu orang yang membayar pajak. Nah, ada namanya K1. K1 itu adalah menikah mempunyai anak 1. K2 itu adalah menikah mempunyai anak 2. K3 menikah mempunyai anak 3. Kemudian dikenal ada namanya K13. K13 itu adalah menikah, istri berpenghasilan dan mempunyai anak 3. K11 menikah, istri berpenghasilan mempunyai anak 1. K0 ini adalah menikah tidak mempunyai anak. K12 menikah, istri berpenghasilan memiliki anak 2. K10 menikah, istri berpenghasilan tidak mempunyai anak. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu akan memberitahu bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 untuk seorang PNS. Contoh kasus pertama, Ibu akan menyajikan sebuah kasus. Dr. Andes Agus Suprianto, seorang PNS golongan 4A, memiliki NPWP. Pada bulan Februari 2016 memiliki gaji pokok 3.500.000. Tunjangan istri sebesar 10%, tunjangan anak sebesar 2%, tunjangan fungsional 3 juta, iuran pensiun 4,75%, status menikah, mempunyai 2 anak. Nah, di sini kita akan menghitung berapakah PPh terutang yang akan dibayarkan untuk Dr. Andes Agus Suprianto. Baik anak-anakku, untuk penyelesaian kasus dari Dr. Andes Agus Suprianto, penyelesaiannya adalah yang pertama gaji pokok, di situ tertera 3.500.000. Kemudian tunjangan istri 10% dikali gaji pokok 3.500.000, hasilnya 350.000. Kemudian tunjangan anak sebesar 4% dikali gaji pokok 3.500.000, hasilnya adalah 140.000. Kemudian tunjangan fungsional dibuat di soal tadi, dikatakan tunjangannya sekitar 3 juta. Nah, kemudian setelah semua kita buat, kita tambahkan. Hasilnya adalah 6.990.000. Nah, ini dinamakan penerimaan bruto. Kemudian pengurangan. Rumus daripada pengurangan untuk penyelesaiannya itu adalah biaya jabatan. Biaya jabatan itu 5% dikali jumlah dari penerimaan bruto. Dikatakan tadi jumlahnya adalah 6.990.000. Hasilnya adalah Rp349.500. Kemudian biaya pensiun. Nah, di soal tadi dikatakan biaya pensiun itu sekitar 4,75% dikalikan sama hasil dari penerimaan bruto. Hasilnya adalah Rp332.025. Nah, ini kita tambah. Hasilnya adalah Rp681.525. Nah, setelah mendapatkan ini hasilnya, ini namanya penghasilan neto per bulan. Kita kurangkan dari penerimaan bruto.
penerimaan bruto itu kita kurangkan dengan hasil dari pengurangan biaya jabatan dan biaya pensiun sekitar Rp6.308.475. Nah, setelah itu kita setahunkan ya. Setahun 12 bulan dikali jumlah daripada penghasilan neto per bulan. Nah, itu hasilnya adalah Rp75.700.700. Nah, di soal tadi dikatakan bahwa Dr. Andes Agus Suprianto itu mempunyai tanggungan 2. Nah, itu kalau tanggungan 2 kita kalikan 67.500.000. Nah, kita kurangi hasil dari PKP-nya adalah Rp8.200.700. Nah, setelah itu kita bulatkan menjadi Rp8.202.000. Nah, di perpajakan bisa dibulatkan kalau ketika dia hasilnya adalah ganjil. Kita genapkan bisa ya. Kemudian pajak penghasilan atas gaji Dr. Andes Agus Suprianto ini adalah 5% karena lapisan pajak kalau penerimaan PKP-nya 8.200.700 itu adalah 5% dikalikan hasil daripada PKP-nya. Kemudian hasilnya adalah Rp410.100. Nah, pajak pajak per bulannya kita kalikan 12, hasilnya adalah Rp34.175. Nah, itu kita bulatkan menjadi Rp34.200. Nah, itulah pajak yang dipotong dari Dr. Andes Agus Suprianto setiap bulan di perusahaan. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita berjumpa kembali pada materi yang akan datang, yaitu bagaimana melaporkan PPh pasal 21. Ibu akhiri saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.